Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan. Sebelum kita dengar renungan Manna Rema, mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapa, mengucap syukur untuk kebenaran firman yang akan kami dengar. Terima kasih kalau kami masih beroleh kesempatan untuk mendengar firman-Mu yang menuntun kehidupan kami, langkah demi langkah hidup lebih berkenan dan sesuai dengan kehendak-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua yang mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita sampai pada abjad F. Ya, abjad huruf F. Kita belajar tentang Filemon. Ya. Kita membaca Filemon cuma satu pasal, ayat 8 sampai ayat yang ke-12. Filemon ayat 8 sampai ayat 12. Karena itu sekalipun di dalam Kristus aku mempunyai kebebasan penuh untuk memerintahkan kepadamu apa yang harus engkau lakukan, tetapi mengingat kasih-Mu itu lebih baik aku memintanya daripadamu. Aku, Paulus yang sudah menjadi tua, lagi pula sekarang dipenjarakan karena Kristus Yesus, mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang kudapat selagi aku dalam penjara, yakni Onesimus. Dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna baik bagimu maupun bagiku. Dia kusuruh kembali kepadamu, dia yaitu buah hatiku. Bapak Ibu saudara sekalian, apakah kita pernah ditipu, dirugikan atau dicurangi, bukan oleh orang lain yang tidak kita kenal, tetapi oleh orang yang telah bekerja sama dengan kita sekian lama. Dan itu memang menyakitkan. Rupanya itulah yang dialami oleh Filemon. Ia dicurangi oleh budaknya Onesimus, budaknya yang melarikan diri dari rumahnya. Nah, menurut hukum yang berlaku pada zaman itu, Filemon berhak menghukum budaknya itu. Tetapi Paulus telah menulis surat kepadanya agar ia menerima kembali budaknya itu. Tapi bukan menerima lagi sebagai hamba, melainkan lebih daripada hamba, yaitu sebagai saudara kekasih selama-lamanya. Ayat 15 dan ayat 16. Sebab mungkin karena itulah dia dipisahkan sejenak daripadamu, supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya, bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih daripada hamba, yaitu saudara yang kekasih. Bagiku sudah demikian, apalagi bagimu, baik secara manusia maupun di dalam Tuhan. Kita bisa membayangkan bahwa saat itu hati Filemon berkecamuk. Apa tidak salah permintaan Rasul Paulus ini? Di satu sisi ia ingin taat kepada perintah Paulus yang adalah bapa rohaninya, tetapi di sisi yang lain, dilihat dari sudut pandang manapun, ia sangat sulit untuk bisa menerima Onesimus lagi, apalagi menerimanya sebagai saudara kekasih selama-lamanya. Meskipun harus menyangkal kehendaknya sendiri, Filemon melakukannya dengan penuh ketaatan, seperti yang diyakini oleh Paulus bahwa Filemon akan melakukan permintaannya itu. Di ayat 21, dengan percaya kepada ketaatanmu kutuliskan ini kepadamu. Aku tahu lebih dari permintaanku ini akan kau lakukan. Nah, dari sini kita belajar bahwa kasih adalah keputusan dan bukan perasaan. Jika menuruti perasaan, mustahil Filemon bisa mengampuni Onesimus. Lebih sangat tidak masuk akal lagi, ia tidak hanya mengampuni, tapi malah menjadikannya sebagai saudara kekasih untuk selama-lamanya. Apa yang tidak mungkin bagi manusia, kasih sanggup melakukannya. Filemon menerima Onesimus kembali, bukan lagi sebagai budak, melainkan sebagai saudara kekasih. Apakah kita
sedang mengalami pergumulan batin antara mengampuni atau tidak, menerimanya kembali atau tidak. Jika itu yang sedang kita alami, maka ingatlah firman Tuhan hari ini. Filemon bisa mengampuni karena menjadikan kasih sebagai perintah. Dalam Yohanes 13 ayat yang ke-34, aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Filemon bisa menerima kembali sebagai saudara karena ia menjadikan kasih sebagai keputusan untuk taat firman Tuhan, bukan menuruti perasaannya. Nah, bagaimana dengan kita? Tuhan menolong kita untuk bisa meneladani apa yang dilakukan oleh Filemon, karena Tuhan itu memakai orang-orang di sekitar kita untuk mengasah karakter kita, supaya kita bisa mempraktekkan kasih kepada orang-orang yang merugikan kita. Tuhan memberkati kita semua, dan mari kita sama-sama berdoa. Bapa, bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang terus mengingatkan kami agar kami menghidupi kasih walaupun secara daging itu sulit, tapi Roh Kudus sebagai penolong yang Tuhan berikan akan menolong kami, memampukan kami menjadi pelaku firman Tuhan. Berkati semua yang sudah mendengar kebenaran firman ini, Roh-Mu yang kudus terus menolong, menuntun kami berjalan dalam seluruh kebenaran Allah, sehingga hidup ini makin memperkenankan hati Tuhan. Apapun aktivitas yang kami lakukan sepanjang hari ini, kami tetap mohon Tuhan memberkati, supaya apa yang kami kerjakan menjadi berhasil untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian, dan selamat pagi.